Sekilas, mereka tampak seperti pasangan yang bahagia. Mereka telah menikah selama lebih dari belasan tahun. Dia mengenakan cincin di jarinya dengan nama mereka terukir di atasnya. Tapi sekarang kita mengetahui, di balik senyuman itu, ada tuduhan bahwa wanita ini dan saudara laki-laki seayah atau seibu korban mampu melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Dokumen pengadilan baru merinci dugaan pembunuhan sadis dan upaya menutupi kejadian itu secara sangat rapi namun mengerikan. Dan seorang istri serta saudara laki-laki kini dituduh memotong-motong tubuh seseorang yang diduga mereka sayangi, lalu menyembunyikan bagian-bagian tubuh itu di dalam freezer, bahkan diduga meninggalkan sebuah lengan dan bagian tubuh lainnya di danau. Lalu ada juga riwayat pencarian internet yang diduga dilakukan, yang baru saja kami ketahui dan kami benar-benar tidak percaya. Apa yang diduga dimasukkan istri pria ini ke mesin pencari dengan harapan agar pembunuhan suaminya bisa tetap menjadi rahasia selamanya. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Dalam beberapa hal, ini adalah kisah tentang sepasang suami istri yang tampaknya benar-benar saling mencintai. Dan kisah tentang saudara-saudara yang tampaknya benar-benar saling bangga, setidaknya pada suatu waktu. Mereka adalah anggota keluarga yang menghabiskan bertahun-tahun bersama satu sama lain. Namun di atas segalanya, pada titik ini, tampaknya kisah ini benar-benar tentang pengkhianatan dalam setiap arti mengerikan dari kata tersebut. Saya baru saja mendapatkan dokumen pengadilan yang menjelaskan apa yang dituduhkan telah dilakukan Robin Turner dan James Adams terhadap suami Robin Turner dan saudara laki-laki seayah atau seibu James Adams. Nah, awal minggu ini kami membicarakan kisah ini dan tentang bagaimana mereka menghadapi tuduhan terkait dengan mutilasi Dale Wayne Turner yang berusia 38 tahun. Sekarang, Turner, Robin Turner, sang istri, dan James Adams, saudara laki-laki seayah atau seibu, mereka berdua hadir di pengadilan di Illinois minggu ini. Dan kita akan membahas kemana arah kasus ini selanjutnya sebentar lagi. Jaksa penuntut berpendapat bahwa keduanya, dua tersangka tersebut, seharusnya tidak diizinkan dibebaskan dari tahanan selama kasus mereka berjalan. Dan Anda bisa melihat mengapa jaksa penuntut merasa seperti itu berdasarkan dokumen pengadilan yang baru saja kami terima. Karena apa yang diduga dilakukan oleh kedua orang ini, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Maksud saya, akan sangat mengejutkan bagi siapapun untuk memotong tubuh manusia lain yang sayangnya pernah kita lihat sebelumnya. Tapi kenyataannya adalah, diduga pelakunya adalah istri korban dan saudaranya sendiri. Kata-kata bahkan tak cukup untuk menggambarkannya. Dan kemudian kita akan membahas pencarian internet yang benar-benar mencengangkan yang diduga dilakukan oleh Robin Turner setelah suaminya diduga ditikam sampai mati oleh saudara tirinya sendiri. Jaksa penuntut mengatakan bahwa hal itu diduga menunjukkan bahwa dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Salah satu pencarian itu, dan saya akan memberi Anda satu contohnya, lalu kita akan membahas sisanya sebentar lagi. Salah satu pencariannya adalah dia menanyakan apakah seseorang bisa meninggal karena overdosis Adderall menurut polisi. Dan percayalah, itu baru permukaannya saja. Sekarang Anda mungkin ingat ketika kita pertama kali membahas kasus ini, semuanya dimulai dengan penemuan mengejutkan di sebuah danau di Illinois. Itu adalah Danau Mattoon yang terletak sekitar 3 jam di selatan Chicago. Ada sebuah keluarga yang sedang berada di perahu mencoba menikmati hari, dan mereka mengira melihat ikan mati mendekati perahu mereka. Jadi mereka mengambil dayung untuk mencoba mendorongnya menjauh. Tapi saat mereka mendekat, mereka menyadari itu bukan ikan mati. Itu adalah lengan manusia. Dan mereka tahu itu lengan manusia saat mereka mendekat karena ada tato di atasnya. Dan tato itu adalah helm sepak bola Green Bay Packers dengan gambar tengkorak. Karya seni yang cukup unik. Jadi polisi negara bagian Illinois mengumumkannya ke publik, mengatakan mereka sedang mencoba mengidentifikasi lengan siapa ini. Lalu seseorang menelpon dan mengatakan itu milik Dale Wayne Turner, seorang pria berusia 38 tahun yang tinggal di Joliet, Illinois. Dan yang kita tahu tentang Dale Wayne saat ini, dia sangat menyukai Chicago Bears, seperti banyak orang di Illinois. Dan dia dikenang sebagai orang yang baik dan memiliki selera humor yang bagus menurut halaman GoFundMe. Sepupunya mengatakan kepada WLS TV di Chicago bahwa ketika berita ini pertama kali muncul dan nama Dale Wayne Turner disebut-sebut, dia menelpon istri Dale Wayne, Robin Turner. Tentu saja, itulah orang yang akan dihubungi kebanyakan orang jika mereka berada dalam situasi seperti itu. Tapi inilah yang dikatakan kepada stasiun TV tersebut, kutipannya, "Saya sedang menelponnya 10 menit sebelum dia ditangkap,
Dan saya berkata, "Robin, ada apa? Kenapa aku mendengar semua hal gila yang kudengar ini? Di mana Dale Wayne?" Dia bilang, "Ya, dia masih dalam perawatan." Lalu dia berkata, "Biar aku telepon kamu lagi nanti." Aku tidak pernah berbicara dengannya lagi. Sekarang Robin Turner ditangkap bersama saudara tiri Dale Wayne yang berusia 26 tahun, James Adams. Nah, ini yang kita tahu tentang hubungan mereka. Pada tahun 2022, Dale Wayne menulis di Facebook, kutip, "Selamat ulang tahun ke-22 untuk adik kecilku, James Adams. Kami mencintaimu dan sangat bangga melihat sejauh mana kamu telah berkembang dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pria. Ibu pasti akan sangat bangga padamu. Dan aku tahu dia sedang tersenyum melihatmu dari surga hari ini. Selamat ulang tahun, adik kecil." Sekarang mengenai Robin dan Dale Wayne. Mereka sudah menikah setidaknya selama 12 tahun. Sekarang dia berusia 62 tahun, dia 38 tahun. Ada sedikit perbedaan usia di sana, tapi dari foto-foto yang kami lihat, mereka tampak benar-benar saling mencintai. Pada tahun 2022, Turner memposting, kutip, "Selamat ulang tahun pernikahan ke-12 untuk cinta dalam hidupku, Robin Monroe Turner. Aku sangat mencintaimu, sayang. Semoga kita bisa merayakan banyak tahun lagi bersama." Sekarang disinilah cerita ini mulai berubah menjadi sangat buruk. Dan sekarang kita mengetahui apa yang diduga terjadi pada Dale Wayne Turner dan, kutip, "tindakan ekstrim yang diduga diambil oleh istri dan saudara laki-lakinya untuk mencoba menutupi kejahatan yang diduga terjadi itu." Dan saya akan memberitahu Anda, saya tidak akan mengatakan mereka membuatnya mudah bagi polisi, tapi saya akan katakan tampaknya polisi memiliki banyak sekali bukti dalam kasus ini. Sekarang kami telah mengetahui bahwa tidak hanya penegak hukum menemukan lengan Turner di danau dengan tato logo Packers itu, mereka juga mengatakan mereka menemukan beberapa kantong sampah hitam di danau dan kantong-kantong sampah itu berisi potongan tubuh. Bersama dengan potongan tubuh, kantong-kantong itu juga berisi pemberat dan barang-barang tersebut cukup mudah dikenali pemberatnya, sehingga mereka bisa mengetahui bahwa barang-barang itu dibeli dari Walmart setempat. Dan kita akan membahas itu sebentar lagi. Sekarang, polisi tidak hanya bisa memastikan bahwa potongan tubuh yang ditemukan di danau itu milik Dale Wayne Turner karena tato tersebut, tetapi juga karena sebuah cincin. Dan ini benar-benar menyayat hati. Menurut polisi, di salah satu tangannya, Dale Turner mengenakan cincin yang terukir nama Dale Hart Robin. Lalu kamu memikirkan itu bersamaan dengan apa yang dituduhkan kepadanya dan semuanya terasa tidak masuk akal. Polisi mengatakan ketika mereka menelusuri pemberat yang ditemukan bersama potongan tubuh ke sebuah Walmart lokal, mereka pergi dan meninjau rekaman kamera pengawas. Dan itu benar-benar menjadi titik terang dalam penyelidikan ini, karena mereka mengatakan orang yang mereka yakini membeli pemberat itu mengendarai truk ram ke Walmart. Dan mereka mengatakan orang itu adalah saudara laki-laki seayah atau seibu James Adams. Sekarang ini menarik, truk itu terdaftar tidak hanya atas nama James Adams, tapi juga atas nama Robin Turner menurut jaksa. Di dalam Walmart, polisi mengatakan mereka melihat rekaman pengawasan. Mereka mengikuti James, dan mereka mengatakan bahwa dia membeli satu set pakaian baru. Dia berganti pakaian di kamar mandi toko, lalu membuang pakaian lamanya ke tempat sampah. Polisi sekarang memiliki pakaian lama itu karena mereka menemukannya di tempat sampah di Walmart. Sekarang polisi mengatakan mereka menggunakan pembaca plat nomor untuk mengikuti truk itu dari daerah Joliet, Illinois, sampai ke Danau Mattoon. Jadi, mari kita bahas sedikit tentang garis waktunya di sini. Pada tanggal 26 Juni, yaitu 2 hari sebelum lengan itu ditemukan di danau, polisi mengatakan bahwa truk tersebut terlihat dengan kantong-kantong di bagian belakang menuju ke selatan pada pukul 7.18 malam. Lalu, kurang dari 1 jam kemudian, kotak-kotak yang ada di truk itu sudah tidak terlihat lagi. Polisi juga mengatakan bahwa sekarang mereka memiliki kotak-kotak itu sebagai barang bukti karena seseorang menelpon 911 dan mengatakan mereka menemukan kotak-kotak itu di halaman rumah mereka lalu menyerahkannya kepada penegak hukum. Polisi mengatakan beberapa hari sebelumnya, pada tanggal 23 Juni, mereka memiliki rekaman kamera yang menunjukkan ada sebuah kantong semen di bagian belakang truk yang sama yang terdaftar atas nama Turner dan Andrews. Namun saat polisi mulai membuntuti truk itu dan mengawasi Robin Turner serta James Andrews, kasus ini pun langsung terbongkar. Karena pada tanggal 30 Juni, saudara laki-laki Dale Wayne yang lain, seorang pria bernama Stephen Turner, menelpon 911. Dan dia memberitahu polisi bahwa Robin dan James mengatakan kepadanya bahwa mereka diduga membunuh Dale Wayne dan memotong-motong tubuhnya. Mereka mengatakan bahwa jenazahnya disembunyikan di dalam freezer di ruang bawah tanah rumah mereka. Maksud saya,
Bagaimana bisa sampai ada orang yang diduga mengakui hal seperti itu? Sekarang, inilah yang dikatakan saudara laki-laki itu kepada polisi tentang bagaimana semua ini terjadi menurut dokumen pengadilan tersebut. Dia memberitahu mereka bahwa sekarang dia tinggal bersama James dan Robin, dan mereka bertiga baru saja pindah ke rumah baru. Sekarang, ada beberapa dinamika di sini yang masih belum jelas tentang hubungan antara Robin dan James. Lalu ada saudara ketiga ini, dan kemudian ada Dale Wayne Turner. Bagaimana perannya dalam semua ini? Tampaknya Stephen Turner yang menjadi saksi dalam kasus ini, dia tidak menghadapi tuntutan bahwa dia bersama James Adams dan Robin Turner pada malam ketika mereka diduga mengakui kepadanya apa yang terjadi pada Dale Wayne. Dan mereka mengatakan bahwa mereka sempat keluar. Mereka pergi ke Indiana untuk membeli kembang api, kemungkinan untuk perayaan 4 Juli. Mereka pergi ke KFC untuk makan malam, lalu mereka kembali dan menonton film di rumah ketika James Adams diduga mengatakan kepada Stephen Turner bahwa ada sesuatu yang ingin dia akui kepadanya. Dan disitulah James Adams diduga mengatakan bahwa 2 minggu sebelumnya, menurut dokumen pengadilan ini, Dale Wayne Turner telah datang ke rumah mereka dan dia terlibat konfrontasi hebat dengan Robin dan James. Dan James mengatakan bahwa dalam konfrontasi hebat ini, James mengambil pisau dan menikam Dale Wayne Turner beberapa kali hingga Dale Wayne Turner meninggal. Sekarang penting untuk dicatat bahwa polisi mencatat dalam laporan mereka bahwa James Adams tidak memiliki luka besar yang terlihat pada saat penangkapannya. Disebutkan, kutip, James dan Robin mengatakan kepada Stephen bahwa mereka tidak yakin harus berbuat apa dan sempat menyebutkan untuk memotong-motong tubuh Dale Wayne dan menyimpannya di dalam freezer yang terletak di ruang bawah tanah sebuah rumah di Stephen menyatakan bahwa James dan Robin sama-sama mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk membersihkan noda darah tersebut. Stephen menyatakan bahwa James dan Robin sama-sama mengatakan bahwa mereka memotong-motong tubuh Dale Wayne dan membawa beberapa bagian tubuh ke sebuah danau tempat bagian-bagian itu dibuang. Sekarang saya akan membahas sedikit lebih lanjut tentang apa yang menurut polisi mereka temukan di dalam rumah sebentar lagi. Tapi mari kita bahas dulu apa yang mereka katakan terjadi saat mereka menghadapi James, yaitu sekitar pukul 11 malam ketika saudara yang lain menelpon 911. Mereka mengatakan bahwa mereka membacakan hak Miranda kepada James dan dia menolak untuk berbicara lebih lanjut, tetapi dia diduga sempat mengatakan sesuatu. Dia berkata, kutip, "Satu hal yang akan saya katakan adalah bahwa saya yang melakukannya, tapi saya melakukannya untuk membela diri. Itu yang akan saya katakan kepada kalian," tutup kutip. Sekarang mengenai Robin, dia memang mengatakan kepada polisi cerita yang tampaknya serupa, bahwa kedua saudara itu terlibat perkelahian dan James menusuk Dale Wayne beberapa kali. Dia mengklaim bahwa James memintanya untuk membantu menutupi kejahatan tersebut. Dia diduga mengakui bahwa sebagian tubuh Dale Wayne masih ada di dalam freezer di ruang bawah tanah rumah itu. Sebuah freezer yang diduga dia beli hanya untuk menyembunyikan tubuh suaminya. Tubuh pria yang mengenakan cincin dengan namanya terukir di atasnya menurut polisi. Tapi dia juga mengklaim bahwa dia tidak ada di sana saat pertengkaran hebat itu terjadi. Dia mengatakan bahwa dia sedang mengunjungi ibunya di sebuah fasilitas perawatan pada tanggal 21 Juni. Dia menyatakan bahwa James dan Dale Wayne terlibat perkelahian hari itu, dan itu karena kartu koleksi olahraga. Dia mengatakan ketika dia kembali dari kunjungan dengan ibunya, dia mencium bau pemutih di dalam rumah. Polisi juga menuduh bahwa beberapa proyek renovasi dilakukan di rumah antara 21 Juni dan 30 Juni, termasuk Robin membeli 2 karpet baru. Namun mungkin bukti utama dalam kasus ini adalah apa yang diduga dia cari di internet, dan itu kembali ke tanggal 2 Juni. Jadi kita punya semua pencarian ini yang tercantum dalam dokumen pengadilan. Saya ingin membahasnya bersama Anda. Ini benar-benar mengejutkan. Jadi kita akan mulai pada tanggal 2 Juni. Dia diduga mencari apakah kloroform benar-benar bisa membuat seseorang pingsan. Lalu 6 hari kemudian 8 Juni dia bertanya, "Bisakah kamu, mungkin maksudnya mati di sini, mati karena overdosis litium hari yang sama? Bisakah kamu mati karena overdosis Adderall?" Lalu pada tanggal 14, "Bisakah kamu bunuh diri dengan pil tidur?" Tanggal 16, "Berapa banyak?" Dan saya pikir maksudnya typhoid bisa membuat seseorang sakit. Lalu pada tanggal 18, "Apakah mudah retak kepala karena jatuh?" Tanggal 18 lagi, "Apakah Adderall bisa membuatmu pusing?" Tanggal 18 lagi, "Freezer peti." Lalu ada yang tanggal 20. Seperti apa overdosis Adderall itu? Tanggal 22, "Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu mengangkat sesuatu yang berat yang sudah terjatuh?"
Tanggal 22, berapa banyak beton yang kamu butuhkan untuk 9 lubang tiang berukuran 24 kali 12? Lalu pada tanggal 24 dia bertanya, berapa lama? Dan saya percaya dia bilang, berapa lama waktu yang dibutuhkan seekor kalkun seberat 26 pon untuk membeku? Kamu bisa melihat beberapa ketikan di sini agak berantakan. Dan kemudian pada tanggal 24, kenapa ada begitu banyak orang hilang yang tidak pernah ditemukan? Itu pertanyaan yang cukup menyeramkan. Bagaimana cara menceraikan seseorang yang tidak bisa kamu temukan? Itu benar-benar mengganggu. Lalu pada tanggal 25, dia mencari mesin pengaduk beton. Dia bahkan mencari itu 2 kali. Dan kemudian, apakah daging busuk bisa bau dengan salah ketik setelah itu? Saya rasa yang dimaksud adalah jika dibekukan. Lalu, apakah kamu harus mengawetkan jenazah? Dan polisi telah memasukkan semua itu dalam petisi untuk membatasi dia agar tidak dibebaskan dari tahanan selama kasus ini berjalan. Dan semua pertanyaan yang dicari di internet itulah yang mereka gunakan untuk menyampaikan hal itu ke pengadilan. Sekarang polisi kemudian pergi ke freezer di ruang bawah tanah rumah itu, tempat dia mengatakan ada bagian tubuh di dalamnya. Dan Anda benar-benar bisa turut iba pada penegak hukum atas apa yang mereka temukan, karena ini tidak mudah untuk diceritakan. Tentu saja Anda memikirkan Dale Wayne Turner dan apa yang diduga telah dia alami. Tapi juga untuk petugas yang membuka freezer ini. Polisi mengatakan freezer itu terkunci saat mereka menemukannya. Ada balok semen di atasnya, ada selimut di atasnya, dan juga disegel rapat dengan lakban. Polisi juga mengatakan ada tanda-tanda darah di sekitarnya. Ketika freezer itu dibuka, dan saya akan membacakan dari dokumen pengadilan, polisi, kutip, menemukan jenazah yang tidak utuh. Ada batang tubuh, leher, dan kepala, tetapi tidak ada anggota badan. Kepala masih menempel pada tubuh, dan orang ini diidentifikasi sebagai Dale Wayne Turner. Ada noda seperti darah merah yang ditemukan di beberapa permukaan di seluruh rumah tersebut. Ada bukti renovasi, termasuk dinding yang baru dicat, tangga yang baru dicat, pintu depan yang baru dicat, karpet baru di lantai ruang tamu, dan bukti bahwa panel kayu telah dilepas. Sekarang, Robin Turner dan James Adams, mereka saat ini didakwa dengan tuduhan menyembunyikan pembunuhan dan memotong-motong tubuh, dan dakwaan pembunuhan belum diajukan. Sekarang, Robin dan James hadir di pengadilan minggu ini saat negara bagian mendesak dengan semua alasan yang telah kita bicarakan agar dia juga ditahan sebelum persidangan. Begitu juga James Adams. Robin hadir di pengadilan pada hari Kamis, di mana pihak negara bagian berargumen dengan semua alasan yang baru saja kita bicarakan, mengapa mereka percaya dia harus ditahan sebelum persidangan. Menurut catatan pengadilan, dia memiliki sidang penahanan pra-persidangan lain yang dijadwalkan pada hari Jumat 17 Juli. Untuk Adams, menurut media lokal, dia dilaporkan hadir di pengadilan pada hari Jumat, sementara penegak hukum terus membangun kasus mereka terhadapnya, dan kemungkinan akan ada lebih banyak dakwaan yang menyusul. Kimi telah bergabung dengan kami untuk membahas lebih lanjut tentang kasus ini, pensiunan detektif NYPD David Sarney. Ada banyak hal dalam petisi yang diajukan jaksa ini, sepertinya ada banyak bukti. Sepertinya kedua tersangka, jika semua yang dituduhkan itu benar, tidak terlalu mempersulit para penyidik dalam kasus yang sangat mengerikan ini. Beberapa pesan teks ini belum kita bahas sebelumnya. Maksud saya, mari kita bicara tentang Robin Turner karena dia mengatakan bahwa dia tidak ada di sana ketika Dale Wayne Turner dan diduga saudaranya terlibat dalam perkelahian ini. Dan kemudian James Adams menikam Dale Wayne Turner sampai tewas. Tapi ada pesan teks. Dia membicarakan tentang bau pemutih yang dia cium saat dia pulang ke rumah. Dan saat berbicara dengan James Adams, dia berkata, itu akan memberi kita waktu sekitar 1,5 jam. Aku tidak bekerja. Kita mungkin harus membeli kerekan dan melakukannya. Rabu setelah mereka pergi, dan terus tuangkan pemutih jika mulai tercium bau aneh. Lalu dia berkata, kutip, pastikan untuk benar-benar menghapus semuanya. Dan inilah bukti yang dimiliki jaksa. Ya, ini adalah kamu tahu saat kamu membicarakan seluruh situasinya. Dan saya percaya James mengklaim pembelaan diri dan ucapan spontan. Tapi hal baiknya adalah dia berbicara. Dan semua yang dia bicarakan bisa dibantah dengan bukti dasar yang kamu miliki. Salah satunya adalah pesan teks. Dia bilang dia tidak ada di sana, tapi kalau dia tidak tahu apa-apa tentang itu, kenapa dia bilang hapus semuanya? Apa maksudnya dia bicara soal pemutih? Dan dia bilang dia hanya mencium baunya saja. Jadi masalah yang kamu hadapi sekarang adalah ada dakwaan kejahatan berat karena membuang mayat. Apakah itu bisa mengarah pada dakwaan pembunuhan? Kita tahu ini adalah kasus pembunuhan, kematian yang disebabkan oleh orang lain.
tapi Robin adalah salah satu orang yang mungkin bukan sekedar peserta, dan dia mungkin juga yang menginspirasi kejadian itu berdasarkan tuduhan saat ini, berdasarkan situasinya. Kalau kamu melihat lebih dalam dokumen ini, kamu akan melihat bahwa dia melakukan pencarian Google tentang Dwayne, Adderall, overdosis, pil, dan cedera. Jadi kamu melihat banyak hal yang menumpuk pada dirinya. Jadi tidak akan bisa hanya bilang, saya tidak melakukan apa-apa. Itu semua ulah dia. Tampaknya dia adalah peserta yang ikut bersekongkol melakukan pembunuhan ini. Ya, dan sepertinya kamu tahu, ada beberapa hal menurutku masih belum jelas kamu tahu tentang hubungan mereka, keadaan pernikahan mereka. Kalau kamu melihat kembali ke tahun 2022, mereka tampak sangat saling mencintai, dia dan Dale Wayne. Dale Wayne, maaf. Tapi kemudian kamu tahu, dia terdaftar memiliki. Kamu tahu, truk ram ini yang diikuti polisi dan tampaknya benar-benar mengaitkan mereka dengan apa yang ditemukan di danau itu. Dia, menurut jaksa, namanya tercantum di situ bersama James. Jadi, kamu tahu, mereka terdaftar bersama pada kendaraan itu. Dan kemudian mereka tinggal bersama, lalu ada saudara laki-laki ketiga yang menelpon polisi. Untungnya, kamu tahu, setelah dia diberitahu tentang apa yang diduga terjadi. Tidak ada dakwaan pembunuhan pada saat kami merekam ini. Tentu saja, itu bisa saja segera berubah. Tapi kamu punya cerita dari James di mana dia mengatakan bahwa Dale Wayne pulang ke rumah. Mereka terlibat dalam perkelahian fisik. Dan kemudian pada suatu titik, dia mengambil pisau dan menikam saudara laki-laki seayah atau seibunya sampai tewas. Lalu mereka membuang mayatnya kemudian. Harap dicatat bahwa tampaknya dia tidak memiliki banyak luka. Mungkin dia jatuh di tangga atau sesuatu seperti itu. Tapi sepertinya tidak ada, kamu tahu, kamu membayangkan seseorang mungkin dipukul di wajah. Tapi tidak ada luka yang berkaitan dengan itu. Seperti bagaimana penegak hukum, jika mereka percaya bahwa dia yang melakukan ini, bahwa ini adalah pembunuhan dan bukan kasus pembelaan diri, bagaimana mereka mengetahuinya? Ya, itu kembali lagi ke semua informasi yang harus kamu kumpulkan untuk menghilangkan ide itu. Kamu tahu, masalahnya adalah mereka membuang mayatnya. Mereka melihat cara-cara di mana mereka mencoba membuang mayatnya. Pergi ke Walmart membeli barang-barang. Mereka memiliki kendaraan itu di rekaman video. Dan ini adalah salah satu hal tentang bukti forensik digital. Sangat membantu, karena memberi kepingan-kepingan teka-teki tentang apa yang terjadi setelah kejadian itu. Kamu tahu, kita tahu ada kematian. Kita belum tahu apakah itu pembunuhan. Kita tidak bisa mendakwanya atas pembunuhan, tapi dia tampaknya terbunuh dalam pembelaan diri. Itu bisa dibantah berdasarkan beberapa faktor. Luka-luka yang diderita oleh James, yang mengklaim itu, atau mungkin akan mengklaim itu dalam pembelaannya. Jika tuduhan ini berubah menjadi pembunuhan, tidak hanya itu, siapa yang akan menjadi mata rantai terlemah dalam rantai ini? Apakah istri juga bertanggung jawab karena dia mengatakan bahwa dia yang melakukannya? Bisakah mereka membujuknya, dalam arti tertentu, agar dia mengatakan itu dan menuding dia sebagai pelakunya? Tapi begini soal kasus ini. Kamu tahu, dia mengklaim bahwa dia tidak ada di sana saat kejadian dan itu hanya kebetulan saja, lalu mencium bau pemutih seperti itu. Tapi saat kamu menelusuri semua bukti digital, kamu melihat bahwa ada perencanaan di pikirannya bersama James untuk membuang mayat itu, di mana dia tahu bahwa dia sudah mati. Bukan hanya itu, saya percaya keluarganya juga menghubungi dia untuk menanyakan di mana dia, dan dia mengklaim bahwa dia sedang pergi atau direhabilitasi. Jadi dia tahu bahwa dia sudah tidak ada di sana lagi. Dia tahu itu. Dan disitulah, jika kita tidak bisa mendapatkan bukti fisik untuk mengaitkan dia dengan itu, bukti tidak langsung yang akan melakukannya. Ini benar-benar kasus yang menyedihkan, karena kamu tidak ingin melihat. Maksud saya, ini adalah keluarga. Apapun kerusakannya, apapun yang sedang terjadi. Maksud saya, ini tampaknya seperti upaya yang direncanakan untuk menyingkirkan, untuk membunuh Dale Wayne dan membuang jasadnya. Ini, maksud saya, ini adalah pengkhianatan dalam setiap arti kata. Maksud saya, bagian yang terus saya pikirkan adalah saat mereka menemukan bagian-bagian tubuh dari danau yang sudah mengerikan dengan sendirinya, dia memakai cincin dengan nama istrinya di sana. Mungkin itu cincin pernikahan. Kau tahu, Dale dan Robin, dan itu benar-benar mengerikan untuk dipikirkan bahwa kau tahu, dia seharusnya bisa, kau tahu, jika apa yang diduga itu benar, bahwa mereka mengklaim itu adalah pembelaan diri, dan semuanya jadi kacau, dan itulah yang terjadi. Seperti, bagaimana mungkin kau tidak menelpon polisi? Seperti, bagaimana mungkin kau tidak? Seperti, bagaimana kau bisa sampai pada titik di mana kau akan, jika apa yang dia katakan itu benar, bahwa dia hanya mengikuti saja. Seperti, bagaimana kau bisa melakukannya sampai sejauh itu? Seperti itu benar-benar tidak masuk akal. Ini benar-benar membingungkan, dan aku tidak tahu kata lain apa yang bisa menggambarkannya. Ya karena itulah, banyak dari apa yang kamu dapatkan sekarang
bukti forensik digital dengan pencarian Google yang dia lakukan, pesan teks antara dia dan James, itu menunjukkan bahwa ini bukan tuduhan tentang kejadian yang terjadi secara tiba-tiba. Ini bukan sesuatu yang kebetulan saja. Bahwa, ya ampun, ada pertengkaran besar, lalu dia menikamnya. Kita tidak tahu. Sekali lagi, itulah mengapa autopsi dilakukan. Kita tidak tahu berapa kali Del Wayne ditikam. Itu yang akan kamu perhatikan soal itu. Dan kemudian toksikologi. Karena itu sangat penting. Karena dia melakukan pencarian di Google, dia membicarakan tentang Adderall dan pil tidur serta sejenisnya. Jika dia akan mengklaim membela diri dan mereka menemukan hasil toksikologi, itu akan menentukan bahwa dia memiliki banyak zat dalam tubuhnya yang tidak akan memungkinkan dia terjaga selama kejadian ini. Apakah ini sebuah? Dan disitulah masalah mulai muncul. Kau mungkin bisa berargumen dari kedua sisi, tapi kamu ingin mendapatkan bukti yang tersedia. Toksikologi akan menjadi sumber informasi yang baik karena kita memiliki bukti forensik dari pembaca LPR dan kamera. Kamu punya pesan teks, kamu punya itu. Akhirnya, kamu akan mendapatkan beberapa pelacakan lokasi ponsel. Dengan kata lain, kamu akan mendapatkan cara untuk melacak lokasi mereka berdasarkan di mana ponsel mereka berada pada saat itu. Dan ini adalah bukti yang memberatkan saat ini untuk melakukan penangkapan itu dan mendapatkan penahanan pra-persidangan karena mereka masih berbahaya dan mereka bisa melarikan diri. Tapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan karena sekali lagi, kita punya alasan yang cukup berdasarkan bukti yang ada untuk melakukan penangkapan. Dan itulah yang dimiliki polisi saat ini. Sekarang kita ingin melangkah ke tuntutan yang lebih lanjut. Bisakah kita mendakwa mereka atas pembunuhan berdasarkan bukti yang akan muncul nanti? Dan saya jamin, mereka bekerja sama dengan Jaksa Negara bagian Illinois dan bekerja di wilayah itu. Jadi maksud saya tidak suka menanyakan pertanyaan seperti ini karena kita sedang membicarakan seorang manusia dan seseorang yang Anda tahu meninggal seperti ini sungguh sangat menyedihkan. Tapi faktanya, menurut polisi, ada batang tubuh, kepala, dan itu disimpan di dalam freezer. Apakah itu sesuatu yang membantu para penyidik, maksud saya Anda tahu, untuk memperkirakan kapan dia meninggal? Anda tahu, jasad itu disimpan di dalam freezer. Jadi jika Anda adalah seorang dokter forensik, apakah itu membantu Anda ketika mencoba menentukan apa yang sebenarnya terjadi? Nah, satu hal yang Anda miliki, mereka menemukan batang tubuh yang ada di dalam freezer. Jadi itu satu hal yang baik bagi mereka. Karena jika mereka mengatakan ada tusukan, luka tusuk, apakah luka tusuk itu ada di batang tubuh atau di bagian tubuh lainnya? Jadi ini adalah hal-hal yang Anda perhatikan. Kedua, kita punya waktu. Kita akan punya gambaran tentang waktu kematian berdasarkan bukti yang Anda miliki. Anda mungkin tidak, Anda tahu. Kita tidak tahu kapan dia meninggal tepatnya, tanggalnya. Tapi sepertinya kita punya gambaran berdasarkan rentang waktunya. Penyimpanan sisa-sisa tubuh di dalam freezer itu adalah bukti yang cukup kuat bahwa mereka tahu mereka menyimpan tubuh itu di dalam rumah. Itu mengerikan. Itu menjijikan, tapi itu bagian dari teka-teki yang sedang dikerjakan. Dan itulah mengapa mereka menyingkirkan bagian tubuh terlebih dahulu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dengan bagian yang lain. Dan inilah saat kita membicarakan komplotan yang serba tidak becus, geng yang tidak tahu cara menyingkirkan tubuh itu. Ada idenya, dan itulah yang kamu lihat. Apakah mereka? Dan jadi tuduhan-tuduhan berdasarkan apa yang saya lihat. Apakah kematian ini direncanakan oleh mereka berdua? Dan mungkin saja mereka telah merencanakan kematian itu, tapi mereka tidak tahu bagaimana merencanakan untuk menyingkirkan, untuk membuang tubuh itu dengan cara terbaik yang bisa dilakukan. Sekali lagi, saya tidak akan memberitahu Anda caranya, tapi mereka mencoba dengan cara mereka sendiri, berdasarkan apa yang mereka lakukan. Mereka harus memotong tangga. Maksud saya, itu adalah hal yang sangat mengerikan untuk dilakukan. Duduk di sana dan memotong-motong suami Anda bersama seorang pria yang pernah tinggal bersama Anda. Yang seperti keluarga Anda sendiri melakukan hal ini. Itu benar-benar gila. Memang benar. Dan seperti lalu ada orang-orang yang sedang berada di perahu di Danau Mattoon, Illinois, lalu mereka menemukan sesuatu yang mereka kira ikan mati, dan kemudian mereka sadar itu adalah sebuah lengan. Anda tahu, untungnya sepertinya itu tidak terjadi jika apa yang diduga itu benar. Seperti kita sedang berurusan dengan penjahat paling canggih dan tampaknya benar-benar tidak ada kesadaran sejauh yang Anda tahu. Misalnya soal pencarian di Google. Itu adalah sesuatu yang akan bisa diakses oleh penegak hukum pesan teks Anda. Mereka akan bisa mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk itu dan melihat Anda mengirim pesan seperti, pastikan kamu hapus semuanya. Ingat, mereka juga akan melihat pencarian di Google. Yang paling menonjol bagi saya adalah bagaimana cara menceraikan seseorang yang tidak bisa Anda temukan. Dia diduga mencari itu di Google pada tanggal 24, yang hanya 4 hari sebelum lengan Dale Wayne Turner ditemukan. Dan kemudian hal itu memicu penyelidikan ini. Saya memikirkan pembaca plat nomor yang digunakan penegak hukum untuk menghubungkan mereka ke Walmart.
menghubungkan mereka ke sana, bukan untuk membocorkan bagaimana cara melakukan hal-hal seperti ini. Dan jelas, tidak ada yang seharusnya melakukan hal-hal seperti ini. Tapi maksud saya, apa saja kesalahan terbesar yang Anda lihat mereka lakukan? Menurut saya, lebih tepatnya, yang jelas mereka sama sekali tidak tahu jenis akses apa yang akan dimiliki seorang detektif dalam 24 jam pertama saat mencoba memecahkan kasus ini. Nah, itulah alasan kenapa orang-orang seperti detektif dan penyelidik melakukan apa yang mereka lakukan, karena kami punya sumber daya dan ketersediaan. Kamu tahu, ketika mereka menemukan satu bagian tubuh di danau, mereka mengirim tim untuk mencari bagian tubuh lainnya, yang akhirnya mereka temukan. Mereka bisa mengordinasikan atau bahkan mengidentifikasi pemberat dari Walmart yang mungkin telah dibeli. Jadi mereka kembali ke Walmart. Mereka mencari tahu siapa yang membeli di Walmart itu. Mereka mendapatkan foto orang tersebut di Walmart saat melakukan pembelian. Mereka mengikuti orang itu sampai ke kendaraannya. Mereka memiliki pengawasan video, kamera video di area mereka yang bisa mengidentifikasi plat nomor. Jadi ini adalah potongan-potongan kecil yang dikumpulkan bersama. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Kamu mengumpulkan semuanya untuk setidaknya sampai ke tingkat penangkapan ini. Tapi langkah selanjutnya adalah, bisakah kamu menuntut dengan dakwaan pembunuhan? Bisakah ini ditingkatkan menjadi dakwaan pembunuhan? Dan itulah kenapa apa yang kita miliki di sini, apa yang dilakukan para detektif, adalah mereka berhasil mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam pembuangan mayat. Sekarang, bisakah kita mengidentifikasi mereka sebagai orang-orang yang membunuhnya, bukan sebagai tindakan membela diri, tapi apakah itu pembunuhan? Apakah sejauh ini memang begitu? Apakah itu pembunuhan? Dan banyak hal yang menunjukkan bahwa ini adalah peristiwa yang direncanakan dari hasil pencarian Google miliknya. Jadi itu adalah hal-hal yang Anda perhatikan, termasuk pesan teks. Dan yang terbaik. Bagian lain yang Anda perhatikan adalah saat interogasi, di mana dia mencoba menjauhkan diri dan dia tidak menyadarinya. Semua bukti yang kami miliki, semua fakta dan bukti yang tersedia, bukti yang sebenarnya ada di sana. Dan membantah hampir semua yang dia katakan. Dan dalam interogasi itu, satu hal yang tidak disukai oleh juri adalah mereka tidak suka pembohong. Tidak. Dan saya juga berpikir tentang, sekali lagi, saya terus kembali pada ketidaksadaran total ini. Dan kemudian, kamu tahu, saya yakin para detektif juga tidak suka jika dia, kamu tahu, menceritakan kisah tentang apa yang terjadi. Satu hal yang belum saya bicarakan di episode ini, yang kami buat di awal minggu ketika pertama kali membahas cerita ini, adalah kami melihat bahwa foto profil Facebook Dale Wayne Turner, saya rasa itu diperbarui pada tanggal 28. Jadi ini terjadi setelah kamu tahu lengan itu ditemukan. Dan ini jelas beberapa minggu setelah polisi mengatakan semua ini kemungkinan terjadi. Dan rasanya ketika terungkap siapa yang punya akses ke halaman Facebooknya, karena jelas bukan dia yang mengganti foto profilnya, semua ini terasa seperti upaya murahan yang mungkin hanya berhasil di film mafia. Itu tidak akan berhasil di kehidupan nyata. Seberapa besar kemungkinannya? Maksud saya, untuk dia, saya hanya berpikir, kalau mereka percaya bahwa dia bukan hanya ikut-ikutan dalam rencana ini, tapi benar-benar punya peran aktif, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengetahuinya? Dan saya tahu kita sedang membicarakan hal-hal yang sifatnya masih dugaan di masa depan. Tapi maksud saya, kalau kamu seorang detektif, langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya dalam kasus ini? Ya, saya bilang kamu menunggu laporan panggilan dan pesan teks untuk mencoba mendapatkan data geofencing, karena kamu ingin memastikan lokasinya. Dia mengklaim bahwa dia tidak berada di rumah saat kejadian antara suaminya dan James terjadi. Jadi, bisakah kita mengidentifikasi ponselnya berada di lokasi itu pada waktu yang kita yakini kejadian ini terjadi? Jadi setiap bagian yang kamu lakukan itu, dan ini salah satu halnya, kita mengambil potongan-potongan teka-teki, dan kita membuat gambaran besarnya. Jadi kita dapatkan bagian-bagian luarnya. Kita mulai mendapatkan hal-hal kecil. Pernyataannya yang sekarang bisa kita bantah berdasarkan bukti yang kita miliki. Kamu menggabungkan semua ini dan kamu menunjukkan bahwa ini adalah upaya sadar, bukan hanya untuk menghilangkan tubuh, tapi mungkin juga sebuah rencana untuk membunuhnya. Dan memang seperti itulah. Sekali lagi, semua ini masih berupa tuduhan pada tahap ini. Tapi sebagai detektif, kamu tahu, kami ingin mencari kebenaran. Itulah tugas kami. Kami adalah pencari kebenaran. Kami tidak, kami mengumpulkan bukti. Bukti-bukti membawa kami pada keseluruhan situasi tentang apa yang terjadi pada Dale Wayne. Dan sepertinya ini bukan sekedar penghilangan. Menghilangkan, bukan hanya membuang tubuh. Ini terlihat seperti pembunuhan. Dan siapa saja orang-orang yang terlibat. Sepertinya yang terlibat adalah James dan istrinya. Jadi menurut saya juga, Stephen Turner adalah saudara Dale Wayne Turner. Dan dia sudah berbicara kepada media lokal. Itu sebabnya saya menyebut namanya. Dan dia adalah orang yang kepadanya mereka diduga mengakui semua ini. Dan rasanya, saya tidak kenal Stephen Turner. Tapi untuk dua orang yang sekarang menghadapi tuduhan, apa yang kalian pikirkan yang akan dia lakukan
ketika kalian bilang kalian membunuh saudaranya atau menikamnya sampai mati. Apa kalian pikir dia akan ikut saja? Dan memang, beberapa dinamika dari cerita ini benar-benar sulit untuk dipahami. Saya memperhatikannya. Dan saya menyebut namanya karena saya perhatikan dia berkata, saya yakin dia bilang, mereka yang menikam. Dia menggunakan kata mereka saat merujuk pada dokumen di sini, Robin Turner dan James. Yang jika kamu tahu, saya mencoba menghubungkan titik-titik di sini. Itu agak membantah cerita Robin yang mengatakan, hey, saya pulang ke rumah dan saya mencium bau pemutih ini. Dan saya bertanya-tanya, ada apa ini? Lalu saya mengikuti bagian lainnya. Ya, dia mencoba menyalahkan semuanya pada James. Begitulah caranya. Tapi pembelaan bohong besar di sini tidak akan berhasil untuk mereka, karena itulah alasan Stephen. Mengapa mereka memberitahu Stephen? Kita tidak akan pernah tahu alasannya. Ya, Selalu ada motif, kita selalu mencoba mencari motif. Kadang-kadang kita tidak bisa menemukan motif kenapa mereka melakukannya. Itu mungkin akan terungkap dalam pencarian lebih lanjut, pencarian di internet, komunikasi antara James dan Robin, atau komunikasi lain yang Robin lakukan dengan orang lain, atau pencarian lain yang mereka lakukan. Karena kamu tahu, ketika orang bilang, ketika aku mati, hapus riwayat browserku, itu tidak berarti riwayatnya benar-benar terhapus. Dan itu satu hal yang perlu diingat. Para penyelidik melakukan penyelidikan mendalam terhadap semua ini. Bukti-bukti ini bisa sangat memberatkan. Dan banyak dari bukti itu tampaknya sangat memberatkan, sehingga ini tidak hanya terlihat seperti pembuangan, tapi juga pembunuhan. benar. Dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya untuk lebih spesifiknya. Steve Turner menelpon 911 memberitahu polisi Joliet. Kepada petugas operator, ia mengatakan bahwa iparnya, Robin Turner, dan saudara tirinya, James Adams, telah memberitahunya bahwa mereka membunuh dan memotong-motong saudaranya, Dale Wayne Turner. Sungguh cerita yang mengerikan. Dari Illinois, kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Detektif NYPD yang sudah pensiun, David Sarney. Terima kasih sudah membimbing kami melalui kasus ini. Benar-benar kasus yang gila. Ya, terima kasih banyak dan jaga diri. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify, dan kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.